Atau lovers, baik lagi dengan saya Dokter Mobil, kali ini di Stabil Part 1B. Let's go. Nah, pertanyaan pertama dari Indra Hadianto. Saya pakai Jazz 2014 Matic. Kendalanya AC di mobil saya bikin mata perih dan membuat kepala pusing kalau lama-lama di mobil. Di mobil lain saya tidak merasa perih dan pusing. Kondisi AC masih berfungsi normal dan dingin. Oke, mata perih dan pusing itu sebaiknya dicek ya. Itu bisa jadi dari freon yang tidak sesuai dan bisa jadi dari residu dari parfum interior yang pernah Anda pakai. Biasanya parfum interior itu kalau bahan dasarnya parafin atau oil base itu biasanya ketika mobilnya kejemur itu kan panas, dia menguap. Nah, ketika kita hidupin AC waktu dia menguap itu dia masuk ke dalam evaporator. Nah, itu ada orang yang sensitif kena itu sehingga matanya pedes. Tapi saran saya sih dibawa ke dokter mobil untuk dicek. Kenapa? Kita akan cek dari jenis freonnya juga. Karena kalau jenis freonnya salah, dulu saya pernah nemuin ada mobil diisi pakai freon rumah R22 ya kalau nggak salah. Itu yang di dalam mobil matanya jadi pedes. Nah, makanya ketika freonnya itu kita buang total, kita buang semua olinya, kita kuras lagi, kita isi dengan freon yang benar, itu biasanya matanya nggak pedes lagi. Nah, cuman itu harus dicek lagi sih, nggak bisa cuman dari sini aja. Michael Jonathan, Om mau tanya nih, mobil saya CR-V Turbo 2017, saya merasa kurang percaya dengan suara turbonya, malah kadang-kadang dijajirin sama Pajero suara turbonya dia malah lebih kencang. Oke, itu wajar. Seperti yang Anda tahu, CR-V adalah 1500 cc turbo. Pajero adalah 2400 cc turbo diesel. Otomatis turbonya akan lebih gede. Jadi kalau kamu jejerin sama-sama CR-V, bukan CR-V sama Pajero. Itu sama aja kayak bandingin pangsit goreng sama bakso rebus gitu loh, nggak nyambung gitu loh. Nah, cuman untuk kalau memang mau keluarin suaranya, tapi untuk mesin CR-V itu kan sama dengan Civic Turbo. Saya udah coba pakai open filter, nggak kedengeran karena memang dia sistemnya bukan pakai blow off valve, dia sistemnya pakai recirculatory sehingga mengurangi turbo lag. Ketika Anda kasih blow off valve malah akan ada turbo lag-nya. Jadi ini plus minus sih. Kalau memang Anda mau suara cas-cis-cusnya itu berarti ada salah mobil. Karena mobil CR-V Turbo ini dia pakai recirculatory. Kalau mau yang begitu Pajero itu bisa gitu loh. Kenapa? Ketika Pajero itu di open filter bunyinya akan mendapatkan seperti yang Anda mau. Jadi kalau misalkan Anda ganti blow off, jangan salahkan kalau tenaganya malah turun ya. Dan bahkan malah ketika dibejek lagi turbo lag-nya akan terjadi terlalu tinggi itu biasanya itu. Pak Dokter Mobil, mohon dibahas dong kok Wuling Cortez boros banget, solusinya agar hemat. Oke, Wuling Cortez memang boros. Kita juga dapat beberapa customer yang mengeluhkan Wuling ini boros. Nah, di video-video saya sebelumnya ada banyak customer Wuling itu datang untuk disetting supaya ngirit. Nah, karena mobil Wuling ini masih termasuk baru, jadi kan nggak usah kita bersihkan nih, nggak usah di tune up. Nah, cuman kita memang ada solusinya untuk disetting ECU-nya supaya irit gitu loh. Nah, cuman balik lagi, irit itu paling nambah 10-20%, nggak bakal bisa sampai 50%, itu tidak mungkin gitu loh. Paling nambah sedikit ngiritnya, nggak bisa banyak-banyak. Karena kenapa? Wuling Cortez itu kan tetap bensin ya. Bensin itu kan kita paling hanya atur dari ignition timing sama injector pulse-nya. Nah, kalau kita atur dari dua itu, kalau kita kurangin terlalu banyak, tenaganya malah hilang. Makanya paling kita pasin aja supaya tenaganya nambah, tapi ngiritnya juga nambah. Tapi balik lagi ya, nggak bisa banyak-banyak. Arif Kriswantoro mau tanya, mobil saya Pajero Dakar, spesifikasi oli rem dipakai mobil itu adalah dot 4, ini kalau diganti dot 5.1 apakah aman? Buang, ganti lagi yang dot 4. Karena kenapa? Kalau misalkan rem itu harus sesuai. Karena kalau dia nggak sesuai, nanti akan ada karet-karet, seal-seal, atau bahkan pistonnya yang berkarat, macet, atau bocor, itu parah. Jadi kalau minyak rem pakai sesuai spesifikasinya dia. Toh juga harganya nggak mahal kok. Azharuddin Fauzi mau tanya, mobil saya Agya Manuar 2014, kenapa tiba-tiba gas naik sendiri kadang sampai ke 4000 rpm? Oke, ini namanya ISC sensornya atau servo throttle sensornya itu yang biasa maju mundur itu udah rusak. Nah, itu coba dibuka dulu, dibersihin, dipasang lagi, mau apa enggak. Kalau memang dia nggak mau ya berarti itu harus diganti baru. Biasanya originalnya sekitar 600 ribuan lah, plus minus lah dari situ lah. Itu sih nggak terlalu mahal dan itu memang part yang sering rusak ketika tidak pernah dibersihkan. Kenapa dia sering rusak? Ketika dia nggak pernah dibersihkan, dia ada kotorannya numpuk, dan ketika sensor servo itu maju dan mundur itu kehalang sama tumpukan kotoran, akhirnya kebakar. Jadi dia posisinya itu dia bingung gitu, ini RPM berapa. Makanya itu harus sering di tune up dan ya seringnya tuh setahun 2 kali di tune up lah, nggak usah setiap bulan kan, nggak usah. Itu biasanya menghindari untuk kerusakan-kerusakan itu.
Daniel, mobil saya Pajero Sport Dakar 2012, waktu itu kondisi aki lemah, sempat nggak dipasansin beberapa hari. Kemudian pas saat jalan pelan-pelan, tiba-tiba gas lemot dan asap hitam ngebul. Pertanyaannya, apakah itu mungkin pengaruh dari kondisi aki yang lemah atau ada faktor penyebab lainnya? Tapi sampai saat ini mobil tidak pernah seperti itu lagi semenjak ganti aki. Untuk di video-video saya sebelumnya juga saya selalu menekankan ya, aki itu di mobil diesel itu penting banget. Kenapa? Ketika akinya tekor, si alternator kerja ekstra untuk nombokin tekornya. Biasanya sensor-sensor itu telat ngebukanya, atau dia malah nggak ngebuka sama sekali, malah jadi error. Makanya kenapa aki itu ketika udah di bawah 50% lifetime-nya ya, biasanya udah nggak enak mobilnya. Ketika Anda ganti akinya menjadi aki baru, itu biasanya sekejap tarikannya berubah. Nah, ini juga sama. Kalau misalkan habis ganti aki terus nggak pernah error lagi, ya udah gitu. Dan memang itu biasanya problem dari akinya sih. Kalau untuk yang lain-lain sih kayaknya nggak sih. Makanya kenapa diesel kadang-kadang kita ketemu customer yang rewel, yang ngeyel gitu loh kalau dibilangin aki udah tinggal 20% gitu kan, dia nggak mau ganti, dia pikir wah begini, akhirnya sebulan kemudian balik lagi dia mengeluhkan mobilnya boros ya. Ya sudah gitu loh, kita juga udah tahu kenapa mobilnya boros. Makanya untuk baterai tester harus cari yang bengkel yang punya baterai tester bagus. Kalau Anda mau beli baterai tester yang bagus itu sekitar 5,5 jutaan, tapi Anda bisa cek sendiri di rumah. Apalagi yang untuk punya mobil, beberapa mobil ya, itu kan suka ngendon nih, nginep-nginep di garasi. Itu beli baterai tester yang bagus itu cukup berguna untuk Anda ngecekin. Kalau misalkan nggak bisa di starter, cek akinya dulu gitu loh. Atau setiap berapa bulan sekali cek akinya sendiri supaya Anda bisa siap-siap kapan ini kira-kira butuh ganti aki, atau ketika mobil yang nggak nyala Anda jangan panik gitu loh, dicek akinya. Ketika memang akinya doang ya udah ganti aki aja kan gitu. Nah, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya untuk mobil. Thanks.